Bacaan Alkitab, 27 Oktober 2021. 2 Raja-Raja pasal 8, 1 Timotius pasal 5, Daniel pasal 12, dan Mazmur pasal 119 ayat 49 hingga 72. 2 Raja-Raja pasal 8. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di sana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Yahweh itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi. Bujang abdi Yahweh itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang abdi Yahweh kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Yahweh itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik. Sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Yahweh itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab, raja Israel. Pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat, raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh kerana Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram,
anak Ahab Raja Israel, Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yizreel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. 1 Timotius pasal 5. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemunian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Yahweh. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Yahweh dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, kerana apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kerana itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Kerana beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Yahweh dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemunian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya.
Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Mazmur pasal 119 ayat 49 hingga 72. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh kerana engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu, ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titahmu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu, ya Tuhan, sesuai dengan firmanmu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak.